Coba lihat kunci ini. Ini pasti kunci Kijang Super kan? Oh jelas. Enggak, ini kunci Toyota Supra dan selamat datang di video Toyota Supra. Ya, jadi mungkin kalian mikir ya, ngapain kita bikin video Toyota Supra lama ini? Ya, karena pengen aja dan mobilnya ada, jadi kenapa enggak gitu. Dan mobil ini lagi dijual, jadi kalau kalian pengen beli bisa langsung ke Glamour Auto Boutique. Lagi dijual, lihat-lihat aja. Dan seperti kalian tahu ya, Supra ini adalah Supra dengan kode bodi JZA80 dengan mesin 2JZ, turbo di dalam, nanti kita lihat. Dan Supra yang ini berhenti produksi itu tahun 2002-an. Jadi bisa dibilang ini salah satu Supra yang terakhir dibuat sebelum dilanjut sama Toyota GR Supra yang kerjasama sama BMW. Tapi yang ini masih murni Toyota dan kita bisa lihat kalau mobil tahun 90 2000-an itu gimana. Ya dia pakai mata belo gitu ya dengan proyektor di dalam dan dia masih pakai body kit atau bumper standarnya. Lampu standar, bumper standar, beberapa standar tapi ini nggak full standar karena ada beberapa yang dimodifikasi misalnya peleknya. Nanti kita lihat bagian apa aja yang ada ubahannya. Ya, jadi kita bahas bagian lain dan di sini ada kayak lampu atau reflektor mata kucing ya. Ini masih asli, tapi yang udah nggak ori ini peleknya. Peleknya udah ganti, tapi untung kita pernah videoin Toyota Supra yang lama. Nah, peleknya kayak gini. Sederhana ya, ukuran 17 inci, nggak gede-gede amat dan ya namanya juga mobil sport tahun 90-an dan 2000-an ya, pasti begitu. Dan ngomong-ngomong gue pengen bahas remnya karena mobil ini, sebuah Toyota Supra ini, dia pernah memecahkan rekor. Jadi waktu dites sama majalah-majalah luar negeri, dari kecepatan 70 mil per jam atau sekitar 112 km per jam, mobil ini disuruh berhenti sampai benar-benar stop dan itu butuh jarak 45 meter. Dan itu rekor baru dipecahkan di tahun 2004 oleh Porsche Carrera GT. Gila, butuh sebuah Porsche untuk mengalahkan sebuah Toyota. Habis dari pelek kita bisa lihat ya, mobil ini masih pakai wiper yang model biasa ya, belum yang frameless. Dan seperti kita bilang, kalau nyari Supra di Indonesia itu kondisinya random. Kadang ada yang standar ting-ting, ada yang udah modif, dan ada juga yang perlu peremajaan. Mungkin ini salah satunya. Terus kita lihat ini spionnya sebenarnya spion generik. Dulu ada di Toyota lain, tapi sekarang ada juga di Supra. Dan sebuah Supra sudah pakai pintu frameless sebelum mobil-mobil sport modern zaman sekarang. Ya mobil sport dulu juga banyak sih yang pakai pintu frameless, tapi ini salah satu yang pakai duluan. PTW ngomong-ngomong pintu ada sedikit catatan ya. Kan biasanya kalau mobil dengan pintu frameless, katakanlah misalnya kayak Porsche atau Ferrari, Lamborghini dan kawan-kawan gitu ya. Kan kalau kita tutup pintunya, biasanya jendelanya bakal naik dikit buat membentuk seal agar air hujan itu nggak mudah masuk. Cuma di Supra yang ini dia belum bisa ya. Mungkin ada 1-2 bagian yang harus diservis, tapi ya namanya juga mobil tua ya kan. Dan nutup pintunya emang harus agak dibanting. Mobil jadul memang butuh kekuatan ya. Dan ayo kita lihat interiornya dikit-dikit. Sedikit aja. Ya, jadi seperti gue bilang kita lihat interior dikit aja. Joknya dulu deh. Mobil ini mobil lama, tapi udah pakai jok elektrik dan yang ini masih berfungsi. Rebah tegak, maju mundur. Sama di sini ada puter-puteran buat ngubah base atau bagian bawah joknya, sudutnya mau kayak gimana. Dan mobil ini juga sudah pakai auto retract buat spionnya, tombolnya ada di sini. Terus di Toyota Supra lama ini ada bolongan yang asli, jadi udara tuh bisa masuk ke sini dan masuk ke ruang spakbor. Ini baru asli, nggak kayak si Toyota GR Supra yang ventilasi di pintu itu palsu, itu cuma aksesoris plastik. Dan banyak banget yang komentar di video test drive Toyota GR Supra di Sentul. Videonya ada di situ. Banyak banget yang bilang itu bukan palsu, itu bisa dicopot jadi asli, jadi fungsional gitu. Kalau ada orang ngomong siapapun itu, termasuk misalnya gue ngomong nih ya, jangan ditelan mentah-mentah, analisa dulu gitu. Jadi gini, misalnya di GR Supra kan, misalnya ventilasi palsu nih, kan ada plastiknya warna hitam, lu copot, itu pasti nggak ada bolongnya. Karena kalau di GR Supra itu kan ventilasinya di sini kan palsunya, lu copot terus lu lihat. Di bagian pintunya itu nggak ada bolongan apa-apa. Jadi itu pure aksesoris biar mirip sama konsepnya si Toyota FT1 aja. Tapi kan bisa dipotong ban gitu ya, dibikin sobekan biar udara. Oke, lu potong. Terus lu mengorbankan structural rigidity atau rigiditas mobil ini dengan motong-motong pintunya gitu. Mobil lu malah jadi lebih nggak aman. Makanya kalau orang ngomong tuh ditelaah dulu gitu loh. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Terus atapnya. Kan Toyota Supra itu ada yang model coupe dengan fixed roof kayak gini, ada juga yang model targa top atau atapnya bisa dilepas
terus disimpan di bagasi. Tapi di film The Fast and the Furious kan ada Supra Orange yang dikendarain si Paul Walker gitu ya. Dia kan nyopot atapnya tuh kayak gampang banget ya waktu pengen nyelamatin Vince gitu ya dari truk. Realitanya tidak segampang itu. Ini cara nyopot atap Toyota Supra yang lama. Nah, jadi seperti yang bisa kalian lihat, dia tuh bentuknya GT banget ya, apalagi dengan sayap belakang ini. Ini sayap belakang bener-bener ciri khas Toyota Supra. Jadi kalau nggak ada ini, meskipun gundul tuh rasanya kurang Supra gitu ya. Ini sayap bener-bener salah satu karakter yang kalau anak 90-an nih suka main PS, PS1, PS2 dan lain-lain, ngelihat bagian belakang ini waktu main kayak Gran Turismo, Need for Speed dan segala macamnya, nostalgia banget sih. Dan ada lampu rem ketiga dan ini dia lampu rem Toyota Supra yang khas banget. Mika transparan dengan 4 lingkaran. Yang paling luar ini lampu sen, 2 tengah ini lampu rem, sama ada lampu mundur. Dan sebenarnya Supra ini adalah sebuah hatchback ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kalau pengen buka bagasinya, itu kita colokin kuncinya di sebelah kanan. Lampu rem sebelah kanan, puter, buka deh. Waktu kita videoin si Supra Targa warna merah, dia tuh ada lantai bagasinya, tapi entah kenapa yang ini nggak ada. Ada ban serep, terus di sini ada foam buat nyembunyiin peralatan lain, dongkrak, terus ada kabel-kabel, dan ada privacy tray ya. Ini buat nutupin barang bawaan kalian di bagasi. Dan kalau misalnya nutup ini, spoilernya nggak akan goyang-goyang. Gue nutup agak dibanting ya. Nggak akan goyang-goyang. Jadi pernah ada ya satu performance car baru, hot hatchback baru yang pas gue tutup bagasinya itu spoilernya ngeplek-ngeplek gitu. Ya gue nggak akan sebut nama karena gue tidak ingin mempermalukan Honda Civic Type R gitu ya. Terus di pintu bagasi kita bisa lihat ini ada wiper belakang yang posisinya itu berdiri kalau lagi mati kayak gini ya. Nggak kayak mobil lain, misalnya mobil kalian juga ya kan kalau wipernya lagi mati dia kan posisi tidur. Nah si Supra ini dia posisinya tegak. Dan selain Supra, mobil-mobil lain ada juga kayak misalnya sekalian GTR R34, Mitsubishi Lancer Evolution, dan lain-lain juga punya wiper belakang kayak begini. Dan kenapa posisinya tegak begini? Kan Jepang kan 4 musim, musim semi, panas, gugur, sama salju. Biar kalau musim salju, itu saljunya nggak numpuk di wiper. Kan kalau wipernya tidur, itu saljunya bisa numpuk kan di bagian atasnya. Kalau wipernya berdiri, nggak ada salju yang numpuk. Jadi, terus udah diikutin sama anak-anak mobil di Indonesia. Kan kalau di Jepang, tadi gue bilang biar salju nggak numpuk. Kalau di sini, apa? Daun kering gitu. Terus kita lihat ke emblem Supranya. Ini hurufnya 90s banget. Dan emblem inilah yang dibawa ke Toyota GR Supra baru. Dengan tulisannya sedikit lebih modern dan huruf S di Toyota Supra baru itu sebenarnya inspirasi dari belokan di Nürburgring. Dan seperti gue bilang mobil ini kan gak standar-standar amat ya. Pelek udah ganti dan knalpotnya juga udah ganti. Suara Supra tuh sebenarnya adem loh. Tapi karena udah ganti knalpot, dengerin deh suaranya. Terus di sini ada antena radio. Jadi kalau kita nyanyi radio ini langsung cut gitu. Bener-bener trademark mobil 90-an ya. Dan gue pengen buka ini aja soalnya berapa sering sih lu lihat apa namanya tutupan bensin Supra kebuka. Bentar ya. Jadi kita buka di sini, di bawah sini. Tada. Oke, sekarang masuk. Masuk ke dalam kabin Supra lama tuh bener-bener spesial ya. Jadi desain kokpit jet tempur itu bener-bener one of a kind. Ini desainnya tuh kayak menyelubungi kita tuh kayak bener-bener kita tuh pilot pesawat jet tempur gitu.
Ini spesial dan bener-bener nggak ada di Supra baru. Supra baru bener-bener interior BMW itu cuma plug ganti logo Toyota, udah selesai. Ini istimewa nih. Toyota mau loh ngeluarin effort, biaya, dan tenaga buat bikin dashboard kayak gitu, istimewa. Beneran, bahkan berlanjut sampai ke bagian pintu tuh, gokil banget. Dan ada banyak kayak tombol-tombol, terus dial-dial, angka-angka di sini, dan itu malah nambah kesan jet fighternya. Berasa pilot pesawat tempur. Beneran. Terus dia setirnya bisa tilt, tapi kayaknya nggak ada settingan buat teleskopik ya. Jadi bener-bener tilt aja, dan ini setir sebenarnya generik sama Toyota lain di tahun 90-an dan 2000-an. Ada yang tahu ini setir Toyota apa? Komen di bawah. Sama karena ini adalah mobil yang spek Jepang, speedometernya ini 180 km/jam di angka maksimalnya. Jadi mobil-mobil Jepang kayak dulu ya, itu suka limit angkanya di 180 km/jam, padahal sebenarnya bisa lebih kenceng daripada itu. Nah, terus di tengah ini ada tachometer yang bener-bener sporty banget. Tapi kalau misalnya kalian jeli ya tentang Supra yang ini, kalian lihat di tachometernya akan ada PRND2L. Padahal mobil ini manual. Ya, jadi sebenarnya ini gearbox matic aslinya, tapi diubah jadi manual sama yang punya sebelumnya. Jadi ini ada beberapa modifikasi kayak gearbox, pelek, knalpot, dan lain-lain. Ntar juga lihat kok. Terus kita lihat di bagian supir ada apa aja. Di sini ada tuas-tuas wiper sama lampu yang lagi-lagi common sama Toyota lain. Ya, perusahaan Jepang memang gini, kayak Honda bikin NSX pasti ada part dari Civic, terus City, dan lain-lain. Terus Nissan bikin R34, R33, dan R32 pasti ada part dari Nissan lain. Begitu juga dengan Toyota. Kayak kunci, spion, terus tuas-tuas, setir segala macam. Pasti ada kesamaan sama Toyota lain. Karena prinsip mereka adalah, ya kalau udah ada part yang sama dan gunanya sama, ngapain bikin baru yang lebih mahal lagi? Ya begitu kalau bikin mobil kayak gini mah. Oke, terus kita lihat lagi di sebelah kanan tachometernya. Ini ada meteran buat aki, temperatur mesin, sama bensin. Nah, terus kalau kalian lihat di sebelah sini dia udah ada spion elektronik. Jadi kalau mau arahin kayak kurang atas, kurang bawah, kurang kiri, kurang kanan, pencet aja ini terus arahin secocoknya. Terus ada juga buat locking power window penumpang. Ada juga central door lock sama power window 2 biji. Kan karena mobil ini pintunya cuma 2 ya. Dan ada speaker di sini, dan ini handle lagi-lagi common part dengan Toyota lain. Dan lihat deh karpetnya. 90s banget. Sama si Toyota Supra ini ada sedikit keunikan. Kan biasanya kalau mobil kita, itu kan warning-warning kayak sabuk pengaman, aki, airbag, ABS, dan lain-lain. Itu langsung ada di lingkaran kayak tachometer atau speedometernya. Nah, ini dikasih cluster sendiri. Jadi kalau misalnya kita colok nih kuncinya. Nih kelihatan, warningnya ada di panel sebelah sini, sebelah kanan, sama sebelah kirinya. Nah tadi kan sebelah kanan udah, sekarang sebelah kirinya, atau tengah lah. Ini ada tombol buat hazard, sama ada jam analog di sebelah sini. Terus lingkaran ventilasi AC Supra itu lumayan unik. Jadi kalau pengen nutup ventilasinya, biar anginnya tuh nggak niup, kita putar di bagian sini, kita bisa lihat ventilasi nutup. Mau dibuka lagi? Putar lagi. Dan di bawah sini ada tombol-tombol buat kayak AC dan arah hembusan anginnya. Jadi kalau pengen nyalain AC, itu nggak ada tombol yang tulisannya on. Jadi ada putaran di sini, langsung diputar aja. Tep, langsung ada lampu hijau nyala, dan dia lampunya bakal ngikutin kalau kita ngubah fan speednya atau kecepatan kipasnya nih. Aduh, bau AC mobil 90-an. Dan nggak kayak mobil-mobil modern, ini AC kan masih tombol-tombol, jadi kalau mau ngatur itu enak. Ini kalau pengen defogger belakang, terus sirkulasi udara mau dari luar atau dalam mobil aja. Terus ada juga mode auto untuk arah hembusan anginnya sama kipasnya. Dan ini tombol buat matiin AC. Lanjut lagi ke bawah, ini buat nyalain freonnya, terus arah hembusan ke kepala, kepala kaki, kaki aja, dan defogger bagian depan. Lanjut ke bawah, ini ada tape. Ini nggak asli Toyota, tapi ini bener-bener 90s banget. Bisa buat nyetel kaset, ada band lah misalnya. Ada yang punya kaset nggak? Atau kalian nggak tahu kaset itu apa? Kalian terlalu muda, atau gue terlalu tua. Nah sekarang ini gearbox manualnya, dan ini seperti gue bilang tadi, ini convertan. Tadinya matic jadi manual. Dan Toyota Supra itu punya 3 jenis transmisi. 4 percepatan otomatis, 5 percepatan manual, atau 6 percepatan manual kayak yang ini. Nah yang otomatis 4 percepatan, dia ada tombol buat shift lock, dan itu buatan Aisin. Aisin itu punya Toyota, jadi gearbox bikin sendiri ya. Dan yang 6 percepatan ini buatan perusahaan yang namanya Getrag. Itu dari Jerman. Jadi jauh sebelum GR Supra ada, Toyota Supra sudah ada Jermannya dari dulu. Buat fanboy Supra garis keras, lu mau ngomong apa sekarang? Ini udah ada Jermannya dari dulu. Dan ini rem parkirnya enak banget. Rem parkir manual itu memang mantep. Rem parkir elektronik, apa itu? Dan ini deket sama pengemudi, jadi bener-bener mancing buat ngepot ya. Gitu. Dan kalau di Toyota Supra yang masih standar,
Ini tuh tempat buat asbak ya, karena dulu kan ya belum terlalu ketat ya peraturan soal tabako. Tapi ini jadi ada 4 tombol, tulisannya boost, launch, anti-lag, sama ada segitiga yang simbol hati-hati. Karena gue tidak mau aneh-aneh dengan mobil ini, tutup aja. Terus ada juga center console box ya di sini, dan bukanya tuh bener-bener ke arah driver, penumpang, apa itu. Dan bener-bener mobil 90-an ya, ada tempat buat koin atau receh. Cocok buat yang jokesnya receh. Nah sekarang di bagian penumpang ini ada tulisan SRS airbag. Ya, jadi mobil ini udah punya dual airbag. Ini mobil tahun 90-an udah punya airbag. Apa kabar mobil baru yang satu airbag aja nggak punya? Dan ada lagi-lagi tulisan Supra klasik di sini. Ini ada juga glove box. Ada. Dan lagi-lagi karpet Supra dengan tema 90-an yang kental banget. Dan kalau jok driver itu kan udah elektrik. Nah jok penumpang dia masih full manual buat maju mundur sama rebah tegaknya. Tapi dia udah jok semi bucket dan bahannya tuh bener-bener bahan yang common di mobil 90-an. Motifnya pun motif 90-an banget ya. Dan ngomong-ngomong bahan, di sini kita masih dapat plastik yang sebenarnya lumayan empuk, tapi nggak level Porsche, BMW dan kawan-kawan juga sih. Bahkan di sini tuh plastik biasa Toyota gitu. Di pintunya juga udah empuk-empuk dikit. Lumayan lah buat sebuah GT kan. Kan Supra sebuah GT ya, Grand Tourer. Dan joknya nih bentuknya semi bucket ya. Dan posisi nyetir di Supra gimana? Duh, selain tadi kokpit yang desain kokpit yang bener-bener wah, posisi duduknya juga sporty banget. Dan tapi nyaman gitu loh, kaki selonjor, badan bisa tegak. Bener-bener mancing buat langsung nyalain mesinnya dan nyetir aja. Dan ngomong-ngomong, kayaknya Supra ini dia spek Jepang ya. Soalnya tulisan di sun visor supir sama penumpang itu bahasa Jepang. Dan di sini di sebelah penumpang itu ada kaca, cermin, dan penutupnya itu magnetik. Udah jarang nih di mobil baru. Sama di tengah dia ada lampu yang bisa nyalain individual atau pas pintunya kebuka. Dan nggak kayak misalnya kayak Mazda RX-7 atau misalnya Suzuki Cappuccino dan lain-lain. Toyota Supra adalah sebuah GT sama kayak Porsche 928, Bentley Continental GT dan kawan-kawan. Berarti ada jok baris kedua di mobil yang kabinnya kayak begini. Tapi yaudah kita coba aja. Buat masuk ada tuas di sini yang harus kita tarik. Geser kursi depan dan kita bisa masuk. Aduh. Kita tarik. Nggak bisa nih lihat, dengkul gue mentok sama kursi depannya. Jadi nggak bisa di ini lagi dan duduknya emang nggak enak. Ini pala gue udah mentok sama kaca bagasinya dan joknya emang nggak enak sih buat orang dewasa duduk. Buat anak-anak mungkin masih bisa, tapi bahkan anak-anak pun kayaknya nggak mau duduk di sini. Oke, di belakang ada apa aja? Jok dengan motif yang sama kayak di depan. Terus ada sabuk pengaman, ada speaker. Nggak ada apa-apa, bahkan AC aja nggak ada. Jadi kalau misalnya pengen pakai jok belakang ini, kayaknya lebih cocok buat maksimalin barang bawaan. Dan dia bisa dilipat, jadi ada tuas ya di bagian tengah sini. Kita bisa tarik sebentar. Dan kargonya jadi nambah luas. Oke, jadi kita udah bahas luarnya, interiornya, dan sekarang kita bahas bagian yang bikin banyak orang jatuh cinta sama Toyota Supra. Mesinnya, mesin legendaris berkode 2JZ, 3000 cc, 6 silinder, segaris. Dan Toyota Supra itu ada yang pakai turbo dan ada juga yang nggak pakai turbo. Nah yang nggak pakai turbo kayak yang merah yang pernah kita videoin, itu kodenya 2JZ GE. Nah yang pakai turbo kayak gini, kodenya 2JZ GTE. T-nya itu buat turbo ya, dan mungkin orang yang punya Supra atau yang suka Toyota Supra bakal bilang, wah ini mesin 2JZ GTE pasti debut pertama kali di dunia waktu ada Toyota Supra. Ya, kalian benar-benar salah. Karena pertama kali mesin 2JZ GTE muncul itu di Toyota Aristo. Itu sedan 4 pintu yang kebetulan pakai mesin yang sama dengan Toyota Supra ini. Dan Toyota Supra itu kan pakai turbo sekuensial. Aslinya, turbo Toyota Supra itu buatan Hitachi. Cuma yang ini udah diganti sama buatan Garrett dan ada banyak modifikasi lain. Misalnya, dia pakai intercooler HKS, hasil karya Sunter. Nah, waktu Toyota Supra Turbo ini masih baru, belum dimodif, harusnya tenaga aslinya tuh di atas kertas sekitar 276 tenaga kuda. Di atas kertas. Tapi kita yakin itu bohong. Karena dulu ada gentleman's agreement yang dimana semua pabrikan mobil setuju untuk mempublikasikan angka tenaga itu tidak lebih dari 276 horsepower. Jadi Subaru WRX 276, Nissan Skyline GTR 276, Honda NSX 276, Mazda RX-7 276, bahkan sampai Mitsubishi Lancer Evo 276.
padahal aslinya bisa lebih gede dari itu. Jadi mungkin katakanlah sekitar 300 ke atas ya, 300-400 sekitar itu. Dan torsinya sekitar 472 Nm. Sekali lagi, itu waktu baru. Dan seperti gue bilang tadi, dia ada 3 pilihan transmisi. 4 speed otomatis dengan shift lock buatan Aisin, Toyota. 5 speed manual, 5 percepatan manual. Dan 6 percepatan manual buatan Getrag, Jerman. Waktu masih baru, mobil ini 0 ke 100-nya itu nggak lebih dari 5 detik. Mungkin sekitar 4,6 atau 4,9 dan top speednya sekitar 250 km per jam. Nah, waktu masih baru, mobil itu saingannya suka disaingin sama mobil-mobil Eropa. Kayak misalnya Porsche 928, terus ya beberapa GT dari Inggris, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Tapi apa yang spesial dari mesin ini adalah betapa badak dan awetnya mesin ini meskipun dimodifikasi habis-habisan dengan menggunakan blok standarnya. Jadi karena Toyota Supra ini dia pakai blok iron atau besi ya. Jadi benar-benar kuat buat dihajar bus gimana pun. Jadi inilah yang membedakan gimana kayak Mazda, Honda, Toyota lain-lain bikin mesin, dan itu gue sangat suka keberagaman antar merek dalam mereka pikir mesin apa yang ideal yang bisa mencitrakan diri kita di mata customer dan penyuka otomotif. Jadi begini, gue respect sama Mazda karena cuma mereka satu-satunya pabrikan di dunia yang berani mengembangkan mesin rotari. Meskipun akhirnya dihentikan pada di RX-8, tapi paling nggak mereka udah nunjukin mesin rotari itu masih punya potensi buat dikembangin di RX-3, RX-7, RX-8, dan lain-lain. Dan gue juga respect sama Honda karena cuma mereka yang berani mempush batas mesin naturally aspirated alias tanpa turbo sampai ke limitnya. Ya meskipun sekarang Honda Civic Type R pakai turbo, NSX pakai turbo, tapi mesin 2000 cc dulu, kita ingat-ingat ya, 2000 cc dulu paling berapa sih? 140 atau 150 tenaga kuda gitu kan. Honda di Type R, Civic Type R, Integra Type R, dan kawan-kawan itu bisa nge-push mesin 2000 cc 4 silinder tanpa turbo sampai 220 HP lebih. Bahkan 240 HP di Civic Mugen RR. Itu lengkap banget. Dan itu masih bisa awet gitu. Dan bisa dibejek sampai 9000 RPM tanpa masalah. Bejeknya itu enteng nah Honda. Toyota itu beda kalau bikin mesin, dan gue respect sama Toyota karena mereka selalu meng-over engineer mesin mereka. Jadi mesin-mesin Toyota itu stres atau bebannya itu lebih rendah karena Toyota kan terkenal dengan durability, reliability, mobilnya awet, nggak gampang rusak, dan kalaupun ada apa-apa mudah dan murah untuk membenarkannya lagi. Termasuk juga di Toyota Supra ini. Jadi mereka pakai blok besi ini biar Toyota Supra ini tidak menerima beban berlebih baik saat dibejek harian atau dibejek di sirkuit gitu-gitu. Jadi dia bisa awet meskipun kita hajar dengan twin turbo, hajar dengan bus gede, dengan throttle body yang lebih agresif, fuel pump yang lebih masif, bisa diperes sampai 600 horsepower atau bahkan ya 1000 horsepower juga gampang di mesin ini dengan menggunakan blok standar. Ya, jadi mesin 2JZ ini karena kekuatannya untuk dipush sampai 600, 1000 atau bahkan 1500 horsepower lebih, itu suka dibandingkan dengan mesin Nissan RB26, RB25, RB20 dan kawan-kawan. Karena mesin Nissan itu juga memiliki kekuatan yang sama, bisa dipush sampai 1000 horsepower atau bahkan lebih. Ya, suka dibanding-bandingin lah Skyline sama Supra. Dari dulu sampai sekarang sih. Dan mesin 2JZ Toyota dan RB26 Nissan itu masih jadi favorit di kalangan modifikator yang biasa oprek mesin, swap engine, ganti mesin, dan lain-lain. Biasa kalau misalnya ada orang pengen ngedrift atau ngetrek apalah, kalau ditawarin mau ganti mesin nggak, pasti pilihannya ada di antara salah satu dari kedua itu. Tapi dengerin ya, bukan berarti mesin Toyota Supra baru, si GR Supra itu jelek. Karena sekarang udah ada yang modifikasi mesin B58B30 di Toyota GR Supra sampai 1000 horsepower lebih menggunakan blok aluminium standar dari BMW. Jadi buat hater Supra baru yang soan nggak suka Supra baru gara-gara mesinnya atau semuanya itu BMW, sekarang lu mau ngomong apa? Ha? Itu udah bisa 1000 horsepower, pakai blok standar aluminium. Itu mesin BMW. Oke, itu mesin BMW, tapi itu bisa 1000 horsepower. Lu mau ngomong apa? Ha? Tapi memang ya, kalau misalnya kita mau fair, lonjakan tenaga antara Toyota Supra yang ini sama Toyota GR Supra itu nggak terlalu gede. Ambil contoh, gini deh, misalnya Nissan, dari Nissan Skyline GT-R, R34 ke R35, itu kan lonjakan tenaganya gede banget dari 276 horsepower atau 300 gitu, tiba-tiba jadi 480 atau 500 horsepower. Itu kan gede banget. Terus Honda NSX, terakhir sekitar 320 horsepower ya kalau nggak salah di generasi pertama. Terus yang sekarang NSX Hybrid itu 571 atau 580 horsepower gitu. Nah, Toyota Supra, yang ini kan sekitar 300 horsepoweran. Nah, Toyota GR Supra 350 atau mungkin sedikit di bawah 400 horsepower. Emang nggak gede, padahal itu mobil yang terpisah hampir 20 tahun lamanya.
Ya, tapi oke lah. Oke, mesinnya seperti itu, terus gearbox tadi gue udah bilang, dan dia penggerak roda belakang. Dan top speed, akselerasi, dan kawan-kawan tadi udah gue sebutin ya. Cuma mungkin gue emang sedikit menyayangkan kenapa Supra baru ini, si GR Supra, tidak jauh lebih bertenaga daripada Supra yang ini. Tapi untungnya Toyota sendiri emang mengakui kalau ya sekarang Toyota Supra itu targetnya sekarang beda. Kalau Toyota Supra yang ini kan targetnya kayak Porsche dan kawan-kawan, Porsche 928 itu GT-nya Porsche. Tapi kalau sekarang itu kastanya Supra itu udah agak direvisi sedikit. Jadi Toyota GR Supra baru itu targetnya adalah Alpine A110, Porsche Cayman, Audi TT, dan kawan-kawan. Sementara kayak NSX sama GTR itu tetap mentargetkan Porsche 911, Ferrari, Lamborghini, McLaren, dan kawan-kawan. Jadi ya, mungkin Supra yang ini sama Supra yang GR Supra sebenarnya punya banyak kedekatan dan banyak perbedaan, tapi tetap aja Supra adalah Supra. Oke, jadi apa kesimpulan mengenai Toyota Supra Turbo ini? Ya, nggak ada. Semua orang udah tahu Supra. Banyak orang suka Supra, dan kalau misalnya memang kalian ada niat dan kemampuan untuk memiliki mobil ini, ya milikilah. Ini adalah sebuah legenda Toyota yang mungkin tidak akan terulang lagi karena aturan emisi, efisiensi bensin, dan kawan-kawan. Jadi kita ngelihat ini tuh bukan cuma sebagai sebuah mobil belaka, tapi sebuah statement dari Toyota kalau, hey, dulu tuh kami bisa bikin mesin sendiri yang potensinya bisa menyaingi atau bahkan mengalahkan mesin-mesin terhebat dari Eropa. Ya meski sekarang nampaknya kerjasama Toyota sama BMW mungkin tidak terhindarkan karena sekarang mobil sport itu bukan pasar yang gemuk ya, tapi tetap seksi. Jadi mungkin GR Supra bekerja sama dengan BMW itu sudah tepat. Meskipun tidak seperti Supra lama, tapi Toyota Supra tetaplah Toyota Supra apapun kontroversi yang dia buat. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.